sini saya akan menyebarkan budaya positif. Budaya positif ini apa? Budaya karena sudah terbiasa. Nah, untuk materinya ini nanti terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Di sini adalah yang pertama, ini memang tugas saya di guru penggerak angkatan 8, dan ini juga kemarin yang saya sampaikan terkait dengan keyakinan kelas. Kemarin kan belum gimana prosesnya. Kemudian yang pertama ini disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tertib. Kalau tidak tertib, bingung, gitu ya. Kemudian kebanyakan orang kan ini disiplin itu tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Okay? Biasanya kalau ada anak yang tidak disiplin itu kan dihukum. Padahal di sini disiplin itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu itu tidak perlu dilakukan sama sekali, tidak perlu kita menghukum anak. Karena kan kita tahu kalau kita dihukum juga rasanya jengkel, ya. Kalau kita sendiri yang dihukum pun rasanya jengkel, meskipun tahu kalau kita salah. Kira-kira Bu Usman tahu nggak? Pernah nggak? Tidak pakai helm di tangan polisi, ditilang. Itu meskipun tahu kita salah, kita bayar tilang itu rasanya jengkel. Nah, tapi kalau kita sadar, kita kemana-mana pakai helm meskipun jauh dekat ya ada polisi atau ada itu kan tidak masalah. Kalau sudah terbiasa. Nah itu bedanya kalau sudah terbiasa dan nah makanya di sini kita perlu merubah paradigma untuk membangun budaya positif. Di sini sekolah itu kan perlu hal-hal yang positif untuk membangun anak lebih positif. Mulai dari cara berpikir, tindakan, dan juga kemandirian peserta didik itu lebih positif lagi. Dan yang paling utama, anak itu bisa bertanggung jawab. Kalau anak meskipun dihukum seperti apapun, tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, maka akan diulangi lagi. Dan lazimnya di sini itu disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menjaga Pak. Oh, nah. Oh iya. Kamu dulu. Ya, maaf itu manusiawi ya. Karena kurang dulu. Untuk budaya positif di sini, Ibu bisa perhatikan budaya positif itu adalah kebiasaan di sekolah. Jadi anak-anak perlu pembiasaan setiap hari. Kita jangan berhenti atau bosan-bosannya menasihati anak atau mengingatkan. Nah, agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya di tanggung jawab ya. Jadi kita mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Nah, jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini dapat dijalankan dengan konsep-konsep yang sudah ada, seperti disiplin positif. Kemudian perlu juga kita memahami perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi.
Nanti kita bahas lebih dalam lagi bagaimana cara menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran diri, Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita itu dapat menumbuhkan kesadaran diri baik itu terhadap diri sendiri maupun kepada siswa. Jadi siswa diharapkan sadar ya akan kesalahannya sendiri. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak ini dapat mengontrol dirinya. Kalau dia salah, dapat ngerem. Jangan ada kejadian sampai dia lepas kontrol. Nah, sampai berantem, sampai tonjok-tonjokan. Nah, kalau dia bisa mengontrol emosinya, tentu hal seperti itu tidak akan terjadi. Kemudian dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat melaksanakan. Iya, nanti. Ya. Oke, kemudian disiplin positif. Nah, untuk ini ada paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrol ya dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa itu dikatakan ilusi? Karena guru itu sejatinya tidak bisa mengontrol murid. Murid akan melakukan kegiatan seperti apa yang dia inginkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kritik seperti itu tidak akan menguatkan karakter, tapi malah akan melukai karakter dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Nah, coba Bapak Ibu pikir, apakah kita punya hak untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain, terutama anak-anak? Kan tidak. Jadi kita punya sebentar, ini paling saya butuh waktu sekitar 15 menit lagi. Kita lanjutkan yang tadi sampai dengan bisakah kita mengontrol seseorang. Nah, untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian ada yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jenengan itu tidak bisa dikontrol orang lain, tapi mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, dan Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu ada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu teori kontrol kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diharapkan kita tidak memaksakan, tetapi kita berkolaborasi dan membuat kesepakatan. Lalu stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Lalu model berpikirnya menang dan menang. Nah, sekarang kita coba bayangkan, seumpama jenengan ini mengepalkan telapak tangannya dikepalkan seperti ini dan menyimpan sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan panjenengan. Lalu ada yang mencoba membuka, boleh dengan segala cara, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Nah, misalkan Beni, nah Beni itu barang berharga nih panjenengan ya. Saya mencoba membujuk, coba Beni dibuka tangannya,
itu kan barang berharganya, boleh nggak ditunjukkan kepada saya? Kemudian saya kasih uang deh. Nah, itu masih tetap kekeh dibuka. Berarti yang kontrol untuk membuka telapak tangan ini pada siapa? Nah, pada diri sendiri kan, tidak bisa diingatkan oleh orang lain, tidak bisa dibujuk oleh orang lain, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, di situ kontrolnya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kan berarti diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikannya ini seperti adil, tanggung jawab, jujur. Nah, ini berarti nilai-nilai yang baik-baik. Itu jangan semua sudah tahu. Kemudian kita lanjutkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, untuk ini motivasi perilaku manusia biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu manusia berperilaku baik. Kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu dia juga bisa berperilaku baik. Nah, anak-anak biasanya berperilaku baik, ada yang untuk menghindari hukuman, ada yang untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang ketiga yang kita harapkan, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari unsur pribadi masing-masing, tidak untuk menghindari hukuman, tidak untuk mendapat penghargaan. Nah, ini disebut motivasi eksternal, berarti dari luar dirinya. Nah, yang kita harapkan itu motivasi dari diri sendiri untuk anak-anak nantinya. Jadi mereka sadar untuk menjadi orang yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang dipercaya ini yang perlu kita bangun, perlu disepakati secara bersama-sama. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan di kelasnya yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini disebut motivasi internal karena muncul dari dalam dirinya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya seperti ini, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian kita minta untuk berdiri di depan kelas, gitu. Atau dulu saya juga pernah ini tidak mengerjakan tugas, kemudian disuruh berdiri di luar kelas. Ini juga pernah. Nah, itu sampai tua insya Allah masih akan terkenang kalau kita dihukum seperti itu. Nah, hukuman ini juga bisa dari verbal atau perkataan dan juga dari tindakan. Ini biasanya tanpa kesepakatan dan hanya sepihak dari guru ya. Kita tidak pernah kan sepakat kalau kita tidak mengerjakan tugas, kemudian kita keliling lapangan 10 kali kan tidak pernah seperti itu. Nah, itu disebut hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Jadi kalau melakukan kesalahan itu harus ada konsekuensinya seperti apa. Itu sudah disepakati dulu di awal. Nah, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, itu nanti ditulis dulu konsekuensinya apa. Misalkan mengerjakan kembali 2 kali. Nah, jadi kan ada pembeda antara yang mengerjakan dan tidak. Dan sebaiknya konsekuensi ini ada hubungannya dengan kesalahannya. Jangan seperti dulu, kalau tidak mengerjakan tugas kok keliling lapangan 10 kali, kan itu tidak ada hubungannya. Misalkan terlambat masuk kelas, kemudian kita disuruh push up 10 kali, itu kan tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi konsekuensi itu diharapkan ada hubungannya dengan kesalahan tersebut. Dan ini sebaiknya sudah disepakati dulu di awal.
Kemudian ini untuk refleksi kita bersama sebagai seorang pendidik atau kita guru ya, saat kita hadir ke sekolah, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah untuk agar tidak ditegur oleh kepala sekolah, pengawas, atau menghindari hukuman? Kemudian atau apakah kita agar dipuji oleh kepala sekolah atau dari lingkungan, wali murid, atau rekan-rekan guru yang lain? Atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan aturan-aturan yang ada? Nah, kira-kira jenengan itu yang satu, kedua, atau yang ketiga tadi? Yang ketiga ya. Nah, itu motivasi kita untuk lebih baik lagi. Jadi kita tidak perlu untuk menghindari hukuman. Kalau kita mungkin suatu saat terlambat ya kita bisa refleksi untuk lebih baik lagi. Kemudian kita ke restitusi. Restitusi ini ada hubungannya dengan konsekuensi tadi. Nah, restitusi itu kalau kita cari di kamus, restitusi itu artinya pengganti ya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid agar mereka memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau dia lebih baik lagi. Ini kita menggunakan restitusi. Nah, ciri-cirinya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak diajari untuk berlogika, belajar dari kesalahannya. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya apa kesalahannya. Lalu restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas setelah kita tadi restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak membuat kesalahan, kita kembalinya kemana? Ke keyakinan kelas, ke kesepakatan kelas. Ditanyakan, oh anak-anak kemarin kamu berbuat salah, kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan yang dilanggar itu apa? Konsekuensinya apa? Nah, kita tanyakan. Jadi anak tidak perlu dihukum, tapi diminta untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk kesepakatan atau keyakinan kelas itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini bersama-sama murid-murid semua dengan Bapak Ibu guru, disepakati, ditulis atau bisa di print nanti ditempel di kelas. Nah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid ini membuat kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi nanti yang tidak bertanggung jawab atau tidak mengerjakan piketnya nanti konsekuensinya apa. Kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Itu diyakini secara bersama-sama atau sepakati secara bersama. Karena kita awalnya dari peraturan kelas ini Bapak Ibu. Mulai dari peraturan kelas diingatkan terus setiap hari agar mereka menjadi sebuah keyakinan. Dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan yang diyakini anak-anak bahwa itu sesuatu yang benar dan harus ditepati. Jadi nanti harapannya bisa menjadi budaya positif, jadi terbawa sampai ke masyarakat, tidak hanya di sekolah saja tapi di kehidupan sehari-hari, jadi terbawa
peraturan ini. Jadi mereka dapat bertindak jujur, ya, disiplin dan sebagainya. Nah, ini perbedaannya. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Nah, seperti contoh saya tadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya untuk apa, Bapak? Untuk keselamatan kita sendiri. Nah, tetapi kadang kita tidak mengenakan helm kalau tidak ada polisi atau tidak pergi jauh, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah meyakini bahwa itu untuk keselamatan kita, jadi kemanapun kita pergi akan menggunakan helm. Lalu mengapa kita memiliki peraturan pidana? Lalu kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu. Di situ diharapkan anak-anak dapat meyakini kalau itu bermanfaat untuk mereka sendiri. Jadi mereka secara tidak sadar sudah terbiasa melakukan hal itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu biasanya lebih rinci dan lebih konkret. Kalau keyakinan kelas ini abstrak, seperti tadi lebih umum. Kemudian kalau pernyataan keyakinan kelas ini dibuat kalimat yang positif, kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat anak-anak, dan sebaiknya semua warga sekolah itu berkontribusi. Kemudian kesepakatan kelas tersebut juga bisa ditinjau kembali sewaktu-waktu. Jadi bisa direvisi juga, tidak dari semester awal sampai semester akhir itu terus, tapi juga bisa direvisi juga, ditambahin maupun dikurangi. Nah, ini harapannya untuk peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu agar mereka tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, dilarang mengganggu orang lain, ini tujuannya untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini dan sebagainya. Nah, ini kita lewati saja. Nah, kemudian langsung saja ini yang kebutuhan dasar manusia. Kita lewati ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini penting, berarti. Ini pasti sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menghukum murid? Nah, kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini tujuannya untuk membuat anak itu merasa bersalah telah melakukan perbuatan yang salah. Kemudian teman, jadi Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman anak itu. Pernah nggak seperti itu? Pernah kan? Nah, kemudian pemantau, jadi Bapak Ibu memantau perbuatan siswa. Dan yang kelima, manajer. Nah, dari kelima posisi itu rinciannya seperti ini. Yang menghukum dan membuat merasa bersalah ini adalah membuat identitas siswa itu gagal. Nah, ini yang sebenarnya kita hindari. Kak, ada apa? Dikasih. Kemudian ini menghukum, ya, ini seperti menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian perkataan kalau kamu tidak melakukannya awas ya rasakan, itu dan sebagainya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga harus dihindari. Terima kasih aja. Ini masih. Kemudian
identitas yang berhasil atau sukses. Ini juga perlu dilakukan. Kita mengharap ini tapi ini masih bergantung kepada orang lain. Ini masih boleh dilakukan, seperti kita menjadi teman dan menjadi pemantau. Nah, misalkan ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, bapak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu kan kita memposisikan sebagai teman anak-anak. Saya pikir bapak ibu teman, ternyata begitu. Nanti anak-anak malah kecewa kepada kita, karena mereka masih bergantung kepada bapak ibu. Tapi posisi-posisi ini juga kadang masih perlu kita lakukan. Tidak kok kita lepas semuanya. Kadang kala kalau ini sudah gagal kita lakukan, ini kok belum sukses dilakukan, ini juga belum bisa mengubah perilaku anak. Nah, baru ini yang terakhir. Harapannya itu kita ke manajer ini agar anak-anak bisa mengontrol dirinya, menghargai diri sendiri. Ya. Salah satunya ini kalimat pentingnya, apa yang kita yakini. Jadi anak-anak mengingat apa keyakinan kelasnya, apa yang sudah diyakini. Menguatkan pribadi masing-masing. Nah, ini posisi kontrol guru yang diharapkan itu sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mengajak anak berlogika. Bagaimana kalau anak ini berbuat salah, bagaimana solusinya, apa yang sudah dilanggar dan bagaimana kesepakatan di awal kita. Nah, kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri, sehingga budaya positif itu dapat berkembang pada diri anak itu. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Untuk melakukan segitiga restitusi itu anak diminta untuk seperti bimbingan konseling lah. Jadi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak distabilkan dulu emosinya. Ya, kita misalkan anak ada yang bertengkar ya. Nah, jadi saya menstabilkan dulu identitasnya agar mereka tidak emosi. Dari kata-kata misalnya dulu Pak Guru juga pernah bertengkar seperti kamu. Nah, itu kita stabilkan dulu identitasnya, kita redam dulu emosinya. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita tanyakan, apakah kamu benar seperti itu? Apakah ada cara yang lebih baik? Nah, apakah dengan bertengkar itu dapat menyelesaikan masalah? Baru kita tanyakan keyakinan kelas, apa yang sudah dilanggar. Nah, kira-kira apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan yang sudah kita sepakati, dan kita tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, mungkin anak tersebut nanti bisa bermaaf-maafan, kemudian bisa berteman baik kembali. Sampai sini sudah cukup, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan disiplin positif ini? Cukup? Cukup Bu Rima? Bu Husna? Cukup ya? Nah, terakhir, apa yang kita dapatkan pada yang saya sampaikan ini tadi dari disiplin positif? Yang sudah didapatkan tadi, kira-kira apa yang saya sampaikan? Cara kontrol anak, Ya, konsekuensi dan kesepakatan kelas. Jadi intinya di awal kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu nanti bisa kita tunjukkan ke anak apabila mereka berbuat kesalahan.
konsekuensinya apa. Nah, itu. Kemudian yang akan dilakukan nanti apa kira-kira? Membuat kesepakatan kelas yang Iya, yang pertama bahwa itu nanti di awal tahun pelajaran tentunya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oke. Sampai cukup, saya kira cukup. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya sudah menyita waktunya dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.